Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Pak Rian Rio di video pembelajaran kelas 4 Sekolah Dasar. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kerajaan atau kesultanan Islam yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan atau kesultanan Islam yang ada di Indonesia sangat banyak. Bapak akan bahas 8 di antaranya. Untuk lebih jelasnya, ayo simak penjelasan Bapak pada whiteboard animasi berikut ini. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rian Rio dan Bu Vina di Rian Rio Learning Channel. Pembelajaran hari ini yaitu berkaitan dengan kerajaan Islam dan peninggalannya di Indonesia. Video pembelajaran tematik tema 5, muatan pembelajaran IPS. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam atau bagi semua manusia. Agama mayoritas dipeluk oleh warga negara yang ada di Indonesia saat ini. Kurang lebih 87% memeluk agama Islam. Rukun Islam atau hal-hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam yaitu syahadat. Itu pembuka ya. Itu menyatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah, satu-satunya yang disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat atau peribadatan setiap hari 5 kali sehari. Kemudian ketiganya membayar zakat atau membantu orang-orang yang ada 8 golongan, ditanya fakir miskin dari hartanya, sebagian hartanya, hanya 2,5% dan ada beberapa lagi aturannya. Kemudian keempatnya yaitu saum atau berpuasa di bulan Ramadan wajib. Kemudian kelimanya yaitu menjalankan ibadah haji ke Makkah dan Madinah di musim haji. Itu yang wajib dilakukan oleh umat Islam sebagai pengetahuan bagi semua warga Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, harus saling memahami. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dari Mekah, tapi bukan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara dibawa dan disebarkan secara damai, bukan oleh peperangan, tapi secara perlahan, pelan-pelan, dan dengan cara yang damai. Maka Indonesia menjadi banyak umat manusianya yang masuk Islam. Dibawa oleh para pedagang yang solih, ilmuwan atau ulama yang solih, dan oleh para petualang seperti Ibnu Battuta ya. Kemudian ada dari Cheng Ho dan lain sebagainya, dari Arab, Gujarat, India, dan juga dari Persia, bahkan dari orang Islam yang dari Cina juga seperti Cheng Ho ya, langsung Cheng Ho. Dari Arab itu ada juga yang ditugaskan langsung oleh Rasul dan para sahabatnya yang untuk berdakwah ke Nusantara. Sekitar abad 7 dan 13 sampai 13 Masehi, karena banyak teori-teori yang menyatakan ada yang abad 7, abad 13. Kerajaan atau kesultanan ada juga yang disebut dengan kesunanan, jadi macam-macam penyebutannya ya. Ada di Indonesia, diantaranya yang nomor 1 kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan ini yaitu yang pertama ada di Indonesia, terletak di Aceh Utara atau Pulau Semawe. Raja pertamanya yaitu Raja Marah Silu, yang berganti nama setelah masuk Islam menjadi Sultan Malik As-Sali. Sultan Malik As-Sali. Kerajaan keduanya itu Kerajaan Aceh. Setelah tidak ada Kerajaan Samudra Pasai, muncullah Kerajaan Aceh, terletak di Banda Aceh. Raja pertamanya Sultan Ali Bogoya Shah. Raja yang paling terkenal atau memajukan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Alhamdulillah Aceh sampai saat ini namanya tetap Aceh ya, daerah tersebut malah menjadi provinsi, dan ketika kemerdekaan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peninggalannya yaitu masih ada sampai saat ini, yaitu Masjid Aceh, dan ada juga berupa nisan-nisan raja-raja Aceh, dan juga Samudra Pasai juga masih ada peninggalan-peninggalannya. Itu makam-makamnya. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan atau Kesultanan Demak adalah yang pertama di Pulau Jawa. Kalau Samudra Pasai di Nusantara, kalau Demak ini pertama di Pulau Jawa, terletak di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini juga daerahnya bernama Kabupaten Demak, sama dengan dulu. Peninggalannya yaitu yang paling terkenal yaitu Masjid Demak yang didirikan oleh Wali Songo. Ini khas Indonesia masjidnya. Ada punden berundak di atapnya. Raja Sultan pertamanya yaitu Raden Patah. Sedangkan Raja Sultan yang terkenal yaitu Sultan Trenggono. Ini adalah pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Kita bahas tentang Wali Songo apa di akhir ya.
Keempat itu kerajaan Cirebon. Kalau Cirebon yaitu kerajaan Islam pertama di Jawa Barat, terletak di kota Cirebon. Raja pertamanya atau sultannya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau adalah seorang ulama sekaligus seorang raja yang adil. Beliau ini peninggalannya banyak sekali. Saat ini masih ada, ya, ada dipimpin oleh keturunan putra-putranya. Ada namanya Kesepuhan, ada juga Kanoman. Ini ada juga Gua Sudunia Ragi, tempat beliau suka merenung. Ya, ada kerajaan-kerajaannya. Ini masih ada sampai saat ini. Cirebon itu. Kelima, kerajaan Banten. Kalau kerajaan Banten saat ini sudah tidak ada karena saat itu istananya di waktu terakhir kesultanannya dibakar oleh penjajah, gitu ya, penjajah Belanda dan sebagainya. Yaitu kerajaan di ujung paling barat Pulau Jawa. Raja pertamanya Sultan Hasanuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Gunung Jati atau Sultan Cirebon pertama. Sekarang tempatnya yaitu di Provinsi Banten. Masih saat ini namanya daerahnya yaitu Banten. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam pertama atau kedua di Maluku. Kerajaan ini didirikan tahun 1257 sampai 1950. Ini terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Puncak kejayaannya yaitu terjadi pada masa Sultan Babulah yang mengusir Portugis dari tanah Maluku. Kerajaan selanjutnya yaitu Goa Talo. Dua kerajaan menjadi satu, pusatnya di Sombaopu, Makassar. Ini di Pulau Sulawesi Selatan. Kerajaan Islam pertama yang ada di Sulawesi adalah Goanya. Kemudian Talo bergabung dengan Goa. Raja pertamanya Sultan Alauddin. Ini daerah penghasil rempah-rempah terbaik di Nusantara saat itu. Makanya Belanda, Portugis pernah ingin menjajah daerah tersebut. Kerajaan selanjutnya itu Mataram Islam. Kenapa Mataram Islam? Karena ada beberapa dulu Hindu, Buddha dan berganti menjadi Islam karena rajanya masuk Islam. Dan sampai saat ini kerajaan Mataram Islam itu masih ada sebenarnya peninggalannya, yaitu di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, karena akibat dipecah belah oleh jajah saat itu, maka Mataram menjadi terpecah. Ada di Jawa Tengah yaitu menjadi Surakarta, Kasunanan Surakarta, dan di Yogyakarta menjadi Kerajaan Ngayogyakarta. Sampai saat ini masih ada peninggalannya, kerajaannya. Lagi kalau di Jogja menjadi nama provinsi Yogyakarta. Raja pertamanya itu Sutawijaya yang bergelar Sinopati ing Alaga Saidin Panagama Khalifatullah. Sayang sekali dulu kita diadu domba oleh penjajah sehingga kerajaan Mataram Islam menjadi pecah, diadu domba antara umat dan kerajaannya. Sebenarnya kerajaan Islam di Indonesia sangat banyak sekali, apalagi daerah timur ya itu sebenarnya banyak juga. Seperti Maluku gitu. Kenapa dari kata Maluku? Dari kata Malak atau banyak raja-raja bahasa Arab ya. Dan di Malaka juga sebenarnya itu adalah dulunya Indonesia dengan Malaysia sama saja. Malaka dan Indonesia pusat penyebaran Islam di sana. Tokoh-tokoh yang berperan menyebarkan Islam di Nusantara diantaranya yaitu dikenal dengan Wali Songo, yaitu para wali atau para ulama yang menyebarkan agama Islam. Wali Songo ini ada wali itu adalah ulama, Songo adalah 9. Ini pusatnya di Demak ya, tempat perkumpulannya, tempat musyawarahnya, yaitu satu Sunan Giri, daerah Giri ya, Raden Paku atau Raden Aino Yakin. Kalau Sunan Bonang yaitu daerah Bonang, sekarang masih ada Raden Maulana Makhdum Ibrahim. Sedangkan ketiganya itu Sunan Ampel, daerah Ampel sekarang, Gunung Ampel. Raden Rahmat. Keempatnya Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Kelimanya Sunan Muria, itu Raden Umar Said. Keenamnya Sunan Kalijogo atau Kalijaga. Daerah ini daerah Jogja, yaitu Raden Mahmud Syahid atau Raden Mas Syahid, ada yang juga. Ketujuhnya yaitu Sunan Gunung Jati, tadi sudah bahas, itu Syekh Syarif Hidayatullah di daerah Cirebon penyebaran awalnya. Kemudian Sunan Gresik, sekarang daerahnya itu ada Kabupaten Gresik ya, itu Maulana Malik Ibrahim. Dan ke-9 Sunan Kudus, daerahnya sekarang namanya Kudus juga ya, Kabupaten Kudus ada raja ini.
yaitu Raden Ja'far Shadiq. Mereka adalah bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Pulau Jawa pun murid-muridnya banyak menyebarkan agama Islam. Alhamdulillah sampai saat ini peninggalannya banyak, kitab-kitabnya, kemudian ada juga pesantren-pesantrennya, dan juga ada makam-makamnya masih ada sampai saat ini, masjid-masjid, dan yaitu kebudayaannya. Salah satunya Sunan Kalijaga itu menyebarkan agama Islam dengan cara dengan wayang, dan bonang dengan gamelan, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu memakai budaya sehingga Islam menyebar dengan damai, tidak dengan kekerasan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT memberikan ilmu dan kefahaman kepada kita semuanya. Indonesia adalah negara yang majemuk, maka seluruh warga negara walaupun berbagai agama harus mempelajari semua agamanya untuk saling menghargai, bukan untuk saling mencampur adukan, tapi untuk saling menghargai sesamanya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.